Maaf terjemahan otomatisnya berantakan. Yang penting ceritanya lanjut. Oke lanjut. Felipe Klauski bab 2483-2496. Bab 2483-2484. Ketuhanan Dewan Tombak, Gus, adalah Archmage yang sesungguhnya. Belajar dari Guyi, Maha Guru adalah salah satu murid Guyi yang paling bangga. Sekarang, dia telah menjadi penguasa para dewa yang bertanggung jawab atas permainan tombak, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, mata Gus terdingin, dan ada sedikit pembunuhan di sudut matanya. Dia menatap wajah berlawanan dari Fulton Hush, yang memiliki wajah kekar, dan berkata dengan dingin, Dewa Perang Oriental, Fulton Hush, mengapa itu menghalangi jalanku? Ketika Gus berbicara, momentum ganasnya telah mulai dilepaskan, dan energi di tubuhnya juga perlahan-lahan dimobilisasi, siap untuk ditembak kapan saja. Setelah semua, nama Dewa Perang Timur Fulton Hush, bahkan Gus, telah mendengarnya. Atas nama God of War, dia pernah melawan raja dari beberapa murid barat, dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran, bergema di dunia para murid barat, dan mencegah beberapa orang barat dari keinginan untuk menyatukan mimpi timur. Selain itu, Fulton Hush adalah salah satu dari beberapa raja murid di daerah ketujuh di belakang gerbang. Dua poin ini sudah cukup bagi Guster untuk berhati-hati. Raja murid di daerah ketujuh layak menjadi lawannya. Fulton Hush tampak acuh tak acuh, melirik Guster, yang berpakaian, dan berkata dengan ringan, Tuan Guster, Anda salah paham, bukan saya yang menghalangi jalan Anda, tetapi Anda menghalangi jalan saya. Begitu kalimat ini diucapkan, Gus mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi agak membosankan. Dewa Perang Oriental, aku memperingatkanmu sekarang, pergi dengan cepat, jangan hentikan aku, kalau tidak, aku akan membiarkanmu mengerti bahwa ini adalah barat, bukan timurmu. Ini adalah yurisdiksi dari Biro Tombak Dewa saya orang atau organisasi yang bermusuhan ada. Gus juga tidak ingin berbicara dengan Fulton Hush, karena dia tahu persis apa artinya menjadi dewa perang di daerah ketujuh di timur di tempat ini. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa perang langit di Krik Manor, dengan keberadaan Tenjin Timur, kemungkinan memiliki hubungan yang tidak sabar dengan dewa perang timur ini. Kalau tidak, pembangkit tenaga listrik top di dunia tidak akan muncul di sini. Fulton Hush mengangkat bahu, senyum tipis muncul di sudut matanya dan berkata, Gus, kudengar kau berada di bawah Master Mahaguru 1, dan kau adalah murid yang paling terkemuka di bawah yang kuno. Aku benar-benar ingin mencobanya. Betapa luar biasanya dirimu. Sombong. Gutus berteriak pelan, mengangkat tangan kirinya, dan tiba-tiba membentuk lingkaran sihir hitam di udara. Dispalankes hitam ini memiliki berbagai rune yang rumit dan mendalam. Setelah itu, Gutes mengangkat tangannya dan meraih ke arah kekosongan. Lingkaran sihir hitam, seperti senjata ajaib di tangannya, tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam terang, dan kemudian mengeluarkan beberapa bola api hitam, menuju Han Hit Puncak. Mata Fulton Hush dingin, dan dia melambaikan tangannya bola api hitam itu langsung hancur dan tersebar di ruang 1 meter di depan Fulton Hush. Guster, jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, maka aku menyarankan kamu bahwa bagian depan bukanlah area yang bisa kamu masuki. Ketika Fulton Hush mengubah keadaan acuh tak acuh sebelumnya, dia menjadi sangat serius, dan matanya menunjukkan dingin yang samar. Gus mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan cibiran, dan memandangi awan langit ratusan mil di belakang Fulton Hush, di antara raja-raja, di matanya, itu seukuran jarum perak, tapi dia bisa merasakan aliran di udara. Tekanan energi. Gus tertawa dingin dan berkata, ternyata Anda datang untuk dewa baru, 5 jenis kekuatan kerajaan, dan itu memang bahan yang langka. Jenius seperti itu, jika itu milik kita di barat, sayang sekali. Dia milikmu di timur, maka dia ditakdirkan untuk berakhir, hanya kematian. Gus tidak merahasiakan pikiran batinnya. Dewa yang baru bertambah masih dewa dengan 5 jenis kekuatan kerajaan. Ini lebih merupakan sumber kedudukan raja daripada Zeus, dewa utama dari 12 dewa barat. Jika dia dibiarkan tumbuh, dampak masa depan pada dunia kelam barat akan tak terhindarkan. Karena itu, sebelum ini, apapun yang terjadi, Gus harus dipancung untuk mencegah masalah di masa depan. Tapi sekarang, dewa perang dari timur ini jelas tidak akan membiarkan dirinya berhasil. Fulton Hush memandang dingin pada Gus di sisi yang berlawanan dan berkata, saya mendengar Lin Xiao, Tuan Paviliun-Paviliun, mengatakan bahwa Anda telah berurusan dengannya, dan Anda berdua adalah tuannya. Kekuatan Anda sedikit lebih tinggi daripada dia. Lin Xiao. Gus berkilau dingin di sudut matanya, dan berkata sambil tersenyum, jadi, Anda tahu orang itu, seorang pembelot yang rendah hati, juga layak disebut penyihir. Dia adalah malu dunia penyihir kami. Ini adalah yang paling tidak berguna di bawah penghormatan dari Tuan Murid. Katakan. Gus menghilang dari udara tipis, mengikuti, dia muncul di depan Fulton Hush, memegang cakram lingkaran sihir hitam, dan langsung meledak 3 rantai energi hitam dari lingkaran sihir pusat lingkaran sihir. Bahan, terikat pada leher dan anggota tubuh Fulton Hush. Kekuatan aturan ruang. Ini adalah kemampuan paling dasar dari seorang mage untuk mengendalikan aturan ruang. Mata Fulton Hush dingin, sosoknya berubah menjadi guntur, dan dia mundur beberapa meter dari tempat berdiri. 3 rantai yang dibentuk oleh bahan energi jatuh ke udara dengan satu pukulan, jatuh ke tanah dengan ganas, membalikkan lapisan tanah, dan kemudian melepaskan tekanan energi yang mengerikan, dan menembak ke arah Fulton Hush lagi. Fulton Hush memutar matanya dan menendang tanah dengan keras dengan kakinya. Dampak kuat meletus secara langsung. Dia tidak mundur tetapi kembali untuk menemui 3 rantai gelap. Wow!
Rantai membuat suara, dan pada jarak 1 meter dari Fulton Hush, tiba-tiba menyebar di sekitar Fulton Hush, dan kemudian dengan cepat membentuk bentuk busur, ingin mengikat Fulton Hush. Guts menyentakkan sudut matanya dan menyeret tangan kiri dengan keras, rantai yang dibentuk oleh 3 zat energi hitam tiba-tiba mengencang dan menyusut dengan cepat. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan terikat oleh 3 rantai ini. Setelah terjebak, tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena, rantai ini memiliki ukiran master secara pribadi, yang dapat terus-menerus melahap energi orang yang terikat, dan pada saat yang sama menekan kontrol orang yang terikat pada aturan. Namun, pada awalnya, Fulton Hush, dikelilingi oleh beberapa rantai, tiba-tiba berubah menjadi gambar residu. Pada saat rantai itu menyusut, Fulton Hush melompat keluar dari blok rantai dan muncul setengah meter di depan Gus. Di mata Gus, itu penuh dengan panik. Dia memandang Fulton Hush, memegang tinjunya dan membawa paksaan manik, dan memukul wajahnya. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar memahami aturan ruang. Fulton Hush sudah muncul di depan Gus saat ini. Dia memukul kepalan keras dan menghancurkannya ke wajah orang lain. Pada saat yang sama, sudut mulutnya mengangkat busur dan terkekeh. Penyihir Anda eksklusif. Ledakan. Pukulan ini memukul Guster dengan kuat. Namun, pada saat terakhir, tangan kanan Guster berbalik, dan lingkaran emas lingkaran sihir muncul, tiba-tiba menghalangi dirinya di depannya. Bab 2485-2486. Dentang. Pukulan Fulton Hush mengenai lingkaran emas Gus di tangan kanan Gus, meledak dengan energi dan kilau yang cemerlang. Gus juga diledakkan selama puluhan meter oleh pukulan ini, dan kakinya meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Ketika dia berdiri teguh, mata Guster melintas melalui kedinginan dan peluang membunuh. Di sisi ini, Fulton Hush masih terlihat acuh tak acuh, menggoyang-goyangkan tinjunya, dan berkata, sedikit kekuatan, kupikir aku bisa menyelesaikanmu dengan satu gerakan. Sepertinya itu akan memakan waktu lebih lama. Mendengar ini, Gus meledak. Dia adalah tuan yang terhormat. Itu adalah murid yang paling bangga dari Mahaguru Guyi. Ini adalah ketuhanan dari game tombak dewa. Sekarang, Gusternya, benar-benar dipandang rendah oleh Dewa Perang Timur. Penuh kebencian. Pihak lain bahkan tidak tahu apa konsekuensi dari kemarahan penyihir. Bodoh. Dasar Dewa Perang Timur yang terkutuk dan rendah hati, kamu sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya dirimu. Kamu berani memprovokasi Archmage, kamu hanya mengambilnya sendiri. Gus sangat marah, dengan jubah penyihir hitam di belakangnya, dicetak dengan tanda emas merah khusus. Itu adalah ciri khas kuil Yi Fakuno. Ini adalah logo roda gigi emas besar, dan roda gigi dilemparkan dari pedang pegangan. Di tengah persneling, ada juga bola emas, melambangkan matahari. Jubah ditangguhkan. Jubah mengambang yang hanya bisa dimiliki oleh Archmage. Jubah mengambang tidak memiliki kesadaran diri, dan akan membangun telepati dengan Archmage inangnya, dan hati akan bergerak dengan pikiran. Pada saat ini, jubah yang ditangguhkan ini terinspirasi oleh energi Guster yang kuat. Tiba-tiba, di kaki Gus, lingkaran sihir hitam muncul. Kemudian, Gus perlahan-lahan terangkat ke langit. Dia menatap acuh tak acuh pada Fulton Hush di bawah, dan pada posisi alis Gus, dia juga perlahan-lahan muncul tanda roda gigi hitam. Ini juga tanda khusus yang akan dimiliki Archmage. Begitu tanda ini muncul, itu berarti bahwa pihak lain siap untuk berjuang keras. Penampilan acuh tak acuh Guster, sepasang mata sengit, menatap Fulton Hush di tanah, berkata dengan dingin, hari ini, biarkan Anda melihat apa kebanggaan menjadi tuan. Dewa Perang Timur yang arogan, Anda akan membayar kata-kata dan perbuatan Anda. Lagi pula, lingkaran sihir hitam di tangan kiri Gus meledak dengan kilau gelap, pada saat yang sama, lingkaran sihir emas di tangan kanannya juga meledak dengan tenda emas yang mempesona. Terima hukuman Tuhan. Dewa Perang Timur yang sedih. Gus menjerit, dan seluruh tubuh meledak menjadi kilau energi yang menyilaukan, seperti dewa, datang ke dunia dan menentang segalanya. Ledakan. Mendadak. Dua cakram lingkaran sihir di tangan kiri dan kanannya meledak dengan kilau energi yang menyilaukan, dan kemudian meledak sinar energi hitam dan emas, seperti meriam, menghadap ke tanah di mana Fulton Hush berdiri, dilakukan dengan acuh tak acuh. Firepower menutupi pukulannya. Jenis serangan ini unik. Ini adalah berkah energi melalui lingkaran sihir, langsung membentuk penutup api yang tebal. Di bawah serangan seperti itu, bahkan kota padat dapat dihancurkan menjadi reruntuhan. Karena kekuatan pukulan ini telah melampaui cara ofensif Raja Murid di wilayah kelima dan keenam. Fulton Hush mengangkat alisnya, menatap ke udara. Cahaya matahari yang menyala dari Gus, saat ini, sosok itu hitam, seperti dewa hitam di matahari. Lingkaran sihir hitam emas yang dia pegang di tangan kiri dan kanannya bersinar dengan kilau menyilaukan pada saat ini, dan kemudian dia jatuh seperti serangan dari Tuhan. Adegan ini hanyalah akhir. Ini bahkan lebih kuat daripada hukuman dalam mitologi barat. Fulton Hush tiba-tiba menjadi serius, mengangkat tangannya, dia menyilangkan tangan kanannya di depannya. Di lengan kanan, tanda rune hitam cerah meletus, dan kemudian perisai energi hitam terbentuk. Ledakan. Tiba-tiba, api energi padat langit tertutup, semua dihujani perisai energi hitam di lengan kanan Fulton Hush. Dalam sekejap, tekanan energi yang melandai antara langit dan bumi, semuanya mengenai perisai energi hitam, seperti langit yang runtuh. Kaki Fulton Hush langsung ditekan oleh tekanan energi manik ini dan meluncur mundur beberapa meter. Dari kejauhan, Anda dapat melihat Gus seperti dewa di atas langit, memegang lingkaran sihir hitam emas, terus-menerus meledakkan seberkas energi padat dan meledak ke arah Fulton Hush di tanah.
Fulton Hush menggunakan perisai lengan kanannya untuk menahan kemampuan menakutkan ini untuk berada di bawah tekanan. Sinar energi hitam dan emas terkonsentrasi pada perisai hitam, seperti bola meriam api, terus-menerus membuat suara booming. Itu seketika bahwa Fulton Hush terpaksa meluncur kembali beberapa meter, meninggalkan parit yang mengejutkan di tanah. Fulton Hush membawa pukulan keras, dan semburan berlanjut selama setengah menit. Di udara, Gus memutar tangannya dan menghentikan serangan, dan tanda dari Archmage Alice menjadi lebih cerah. Dia menatap Fulton Hush yang agak malu-malu di tanah dan tersenyum dingin, Dewa Perang Timur yang sederhana. Apakah Anda tahu jarak antara Anda dan saya sekarang? Jika Anda tidak ingin mati, Anda dapat memilih untuk berlutut dan tunduk pada Gus saya. Menandatangani kontrak hidup dan mati dengan saya, dan saya akan membiarkan Anda memiliki cara hidup, bagaimana? Ini adalah rahmat Tuhan kepada Anda harus mempertimbangkannya dengan jelas. Fulton Hush berdiri tegak saat ini, berdiri seperti sosok langsing, berdiri tegak, melambaikan tangan kanannya yang merah panas terbakar oleh sinar energi ringan, tertawa, maaf, Timur tidak pernah percaya ya Tuhan, saya tidak membutuhkan belas kasihan Anda. Gila. Karena kamu sangat terobsesi, aku hanya bisa membunuhmu di sini. Dewa Perang Timur, memang memenuhi syarat untuk melawanku. Gus membeku di sudut matanya, menatap Fulton Hush di tanah, dan dia dengan cepat membengkak dengan paksaan sengit. Di atas tanah, Fulton Hush mengangkat alisnya, matanya sedikit dingin, menatap Gus di udara. Peperangan mage akan membuka jarak. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan Fulton Hush adalah untuk memukul Guster, dan kemudian dia akan menjadi tak terkalahkan. Tentu saja ini tidak mudah. Bagaimanapun, dia menghadapi penyihir hebat dengan kekuatan yang mirip dengan dirinya sendiri. Suasana di antara pengadilan juga mulai menjadi sangat aneh. Ledakan. Tiba-tiba, mereka berdua mulai bertindak, mengeluarkan momentum terkuat. Namun, pada saat ini, di hutan yang dalam tidak jauh, tiba-tiba muncul sosok yang ditutupi dengan guntur emas. Tekanan energi pada angka ini tidak lebih buruk daripada Fulton Hush sama sekali, bahkan lebih dari Fulton Hush. Penampilannya tiba-tiba membalikkan situasi di antara pengadilan. Sebuah suara yang menyerupai suara langit datang dari sosok guntur emas itu. Dewa Perang, datanglah ke dunia baratku, haruskah kita mengatakan halo terlebih dahulu? Fulton Hush mengerutkan kening, dan melihat sosok itu dengan jelas, seorang pria tua kulit putih dengan rambut putih dan mahkota emas. Dia mengenakan jubah kaisar emas dan putih bertatah, memegang tombak, guntur, emas, diukir dengan rune yang tidak jelas. Dewa Utama, Zeus, sebenarnya datang sendiri. Bab 2487-2488 Dewa Utama dari 12 Dewa Barat, Zeus. Seorang lelaki tua yang misterius, kekuatannya mengerikan. Di dunia ini, sedikit orang yang bisa berurusan dengannya, adalah yang terkuat di dunia ini. Pada saat ini, kedatangan Dewa Utama Zeus membuat suasana di sini sangat parah dan tegang. Terutama guntur emas agung di tubuhnya membuat Fulton Hush merasa sedikit bermasalah di hatinya. Tanpa diduga, Zeus masih datang. Seorang lelaki tua yang melangkah di sisi lain 20 tahun yang lalu, sekarang, dilihat dari momentumnya yang tidak aktif, kemungkinan telah memasuki sisi lain. Orang terkuat di dunia barat adalah raja yang bertanggung jawab atas dunia gelap di barat. Tuan ke-12 Dewa. Kendalikan kota suci Gunung Olympus. Gus berhenti di udara, ketika dia melihat kedatangan Dewa Utama Zeus, alisnya mengerutkan kening, dan kemudian memusatkan tekanan dan energinya, perlahan-lahan mendarat di tanah, dan membungkuk sedikit ke arah Zeus, Tuan Dewa. Zeus melirik Gus dan tersenyum, Tuan Gus, aku sudah lama tidak melihatmu, dan kekuatanmu telah meningkat lagi. Gus tersenyum dan berkata, dengan instruksi dari Tuan Dewa, aku hanya ingin pergi ke kota suci untuk melihat Tuan Dewa. Zeus mengangguk dan tidak terus mengatakan apa-apa. Mata dingin dan serius jatuh pada Fulton Hush di satu sisi dan berkata, Dewa Perang, kamu masuk tanpa izin di dunia barat saya, dan Anda ingin bertarung dengan Master Barat saya. Bukankah terlalu berlebihan untuk mempertimbangkan dunia barat saya? Fulton Hush tidak bertindak gegabah saat ini, dan berkata dengan ringan, Tuan Dewa, saya tidak menerobos. Archmage bertekad untuk melawan saya, dan saya tidak berdaya. Zeus mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, di dunia barat saya, Anda tidak dapat membiarkan Anda berdalih. Jika Anda tidak ingin menyebabkan masalah lain yang tidak perlu, silakan pergi dengan cepat, saya akan mengambil alih semuanya di sini. Mendominasi. Fulton Hush tidak diizinkan untuk berarti perlawanan sama sekali. Fulton Hush mengerutkan alisnya dan berkata, aku tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu denganmu, tapi, kalian berdua tidak bisa bergerak. Jika Anda memiliki niat jahat terhadap mereka, saya pikir, protagonis saya tidak akan dijanjikan. Mendengar, Zeus mengerutkan kening, berbisik, Roger Klawski. Fulton Hush tidak berbicara, matanya dingin, dan dia siap bertarung kapan saja. Dia masih tidak memiliki banyak kepercayaan pada Zeus, dewa utama di dunia barat atas. Ledakan. Tiba-tiba, Zeus mendorong tongkat guntur emas di tangannya dan membantingnya ke tanah. Tongkat guntur emas tiba-tiba meledak menjadi guntur emas yang cerah dan membanting langsung ke arah Fulton Hush. Fulton Hush terkejut dan mundur dengan cepat sambil memainkan beberapa pertahanan melawan guntur emas. Ledakan. Guntur emas menghantam perisai pertahanan yang dibuat oleh Fulton Hush, cahaya keemasan cerah meletus, dan Fulton Hush langsung ditarik dari 100 meter. Kemudian, longsong yang dingin membuat marah. Dewa Perang Oriental, kamu terlalu sombong.
Bahkan protagonismu, di wilayah baratku, tidak akan berani menjadi begitu sombong. Zeus menjerit, matanya mengental dengan tanda guntur keemasan, dan tekanan energi pada tubuhnya menjadi lebih kuat, langsung menghancurkan sisi dunia ini. Gus berdiri di satu sisi dan merasakan energi besar Zeus, itu mengerikan. Apakah ini kekuatan pihak lain? Tidak. Mungkin situasinya di sisi lain. Pada saat itu, jika bukan Dewa Utama Zeus, yang melawan orang kuat dari sisi timur pantai lain, mungkin para murid barat akan terbunuh. Dalam perang tahun itu, gelap dan suram, dan gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Sampai sekarang, di medan perang yang terkenal itu, masih ada jejak pertempuran surga dan manusia. Dewa Utama Zeus, dan Roger Klawski memainkan dasi. Sejak itu, Dewa Utama Zeus telah memulihkan diri di kota suci dan tidak pernah dilahirkan. Kali ini, dia benar-benar keluar sendiri, cukup untuk melihat bahwa konsekuensi dari peristiwa krisis dewa ini tidak terbayangkan. Apakah itu untuk para dewa yang baru meningkat dari 5 jenis kekuatan kerajaan? Seperti yang Gus tertebak, paksaan Dewa Utama Zeus menjadi semakin kuat. Di ujung lain, Fulton Hush, yang terbanting mundur 100 meter, tangannya sekarang mati rasa. Dia mengertakkan giginya, menjabat tangannya, meremas tinjunya, sepasang mata dingin menatap Dewa Utama Zeus yang berseberangan, dan terkekeh, apakah Tuhan-Tuhan Dewa marah dan marah? Zeus mendengus dingin, sepasang mata guntur keemasan yang kacau, memancarkan paksaan seperti Tuhan, berkata, kamu tidak layak membuatku marah, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tidak cukup kuat di depanku. Kalau saja hari ini Anda, maka saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah, jika tidak, saya akan membunuh Anda dan membiarkan Timur kehilangan Dewa Perang. Kalimat ini dapat digambarkan sebagai sombong. Namun, Fulton Hush tersenyum tipis, matanya berputar tanpa rasa takut, dan berkata, saya tahu bahwa saya tidak sekuat Tuhan Dewa, tetapi jika Anda pikir saya satu-satunya di sini hari ini, Anda salah. Begitu suara itu jatuh, ada angin sejuk antara langit dan bumi, dengan dedaunan jatuh dari pohon, dan jatuh dengan anggun dari udara. Di udara, aroma krisis mulai meresap. Mata Gus memutar, dan dia langsung merasakan 4 energi khusus dan kekuatan reguler dari udara. Dia memutar matanya, menoleh untuk melihat Dewa Utama Zeus, dan berkata, Tuan Dewa, ini. Tentu saja, Zeus juga memperhatikan, mata menyipit, menatap Fulton Hush yang berseberangan, dan kemudian melirik kuartet, berteriak dengan marah, kalian, belum muncul. Apakah kamu, orang-orang kuat di timur, seperti menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka begitu banyak? Di udara, kecuali sinar angin dingin, tidak ada sosok yang muncul. Hahaha. Orang tua Zeus, sudah lama sejak itu. Tiba-tiba, ada tawa hangat dan bangga di sekitar. Diikuti, sosok perlahan keluar dari balik hutan. Pendatang bukanlah orang lain, tetapi pemimpin aliansi. Dia masih tua, tapi sepasang mata Hui bersinar dengan kilau semrawut. Begitu dia muncul, suasananya menjadi lebih tegang. Dewa Utama Zeus memandang Ying-Ying, dan terus berteriak, 3 lainnya, keluar bersama. Suara itu jatuh. Di 3 arah yang tersisa dari Dewa Yingmeng, 3 tokoh lama muncul pada saat yang sama. Salah satunya adalah Lin Xiao, penguasa paviliun. Dia berdiri dengan tangan ke bawah, di bawah paksaan yang agung, melangkah maju, berjalan dengan acuh tak acuh ke lapangan, sepasang mata dingin, sudah menatap Gus di sana. Secara alami, mata Gus tertuju pada Lin Xiao, dan dia berteriak dengan marah, Lin Xiao. Kau pengkhianat yang rendah hati, bahkan berani muncul di sini. Emosi Gus sangat marah, dan dia ingin segera merobek Lin Xiao. Lin Xiao hanya tersenyum ringan dan berkata, Gus, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu masih sangat mudah marah, apakah Tuan baik-baik saja? Bab 2489-2490. Salah satu wajah dingin Gus, sepasang mata dingin, menatap Lin Xiao dengan maut, berteriak, Lin Xiao. Kamu tidak pantas disebut Tuan, kamu Tuan Timur yang rendah hati, kamu termasuk di antara murid-murid guru rasa malu adalah rasa malu penyihir kita. Lin Xiao mengangkat alisnya sedikit, dan tidak menganggap kata-kata Gus terlalu serius. Dia berkata dengan ringan, Gus, kamu masih sama seperti sebelumnya, dan kamu masih memandang rendah orang-orang timur. Dunia sihir seharusnya sudah menerapkan perubahan. Jika Anda selalu menganggap diri Anda mulia, Anda tidak akan pernah membuat kemajuan. Gus mendengus dingin dan berkata, tidak. Tuan itu dari barat kita, dan barat kita adalah istana dunia guru. Memalukan bagimu, sekelompok orang timur yang rendah hati, untuk datang ke barat kita untuk mencuri pengetahuan guru. Suatu hari, Gus saya akan menghapus Timur Masters Anda yang rendah hati dan membawa kehormatan lingkaran Masters kembali ke barat. Lin Xiao menggelengkan kepalanya, tidak ingin bertengkar terlalu banyak dengan Gus. Matanya tertuju pada Dewa Utama Zeus, berkata dengan ringan, Tuan Dewa, aku tidak tahu, apakah kita memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu. Alis Zeus terpelintir, dan kekuatan guntur emas di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan dan menakutkan. Alis dan janggut putihnya bergetar saat ini, terutama mata petir keemasan, mengungkapkan niat membunuh untuk menghancurkan dunia. Lin Xiao dan keduanya di sisi Yingmeng, Zeus juga tahu. Kedua lelaki tua itu, seorang lelaki dan seorang wanita, membungkuk, dengan tubuh tua, digambarkan layu, ditutupi lipatan, mengenakan gaun hitam dan putih tang suit, yang kelihatannya akan dihempaskan oleh angin kapan saja. Namun, ketika Zeus melihat 2 orang ini, dia tidak berani kendor dan dihina. Kedua patung ini adalah karakter administrasi umum Nonagon, pendiri administrasi umum Nonagon, dan bahkan tokoh paling terkenal beberapa dekade yang lalu.
Matahari dan bulan berlipat ganda. Ia juga penjaga gerbang di belakang gerbang administrasi umum Nonagon dan penjaga jembatan antara dunia di belakang gerbang administrasi umum Nonagon dan dunia sekuler. Kekuatan tidak bisa diremehkan. Semuanya setengah langkah lagi. Tiba-tiba, suasana di sini menjadi sangat tegang. Zeus memiliki ekspresi serius di wajahnya. Matanya berdetak dengan guntur kemasan marah, menatap berlawanan Ying Meng dan Lin Xiao, dan Sun dan Mun Suanglao. Mereka tertawa dingin, sangat bagus. Timur benar-benar masalah besar, datang sekaligus dengan 4 karakter, saya benar-benar tidak bisa melihat Zeus saya. Fulton Hush memandang acuh tak acuh dan menatap Zeus. Dia berkata, Tuan Dewa, kami tidak punya niat lain, dan kami tidak ingin memiliki konflik yang tidak perlu dengan Barat. Jika Tuhan-Tuhan Dewa berkeras menunggu dengan saya, maka kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri. Hahaha. Dengan tawa mania, guntur emas terang meledak dari Zeus. Seluruh dirinya berubah menjadi seberkas guntur emas, sepasang mata yang telah sepenuhnya ditutupi oleh guntur emas, bersinar dengan kengerian yang menakutkan, dan berteriak, kamu mengancamku. Aku Zeus, tidak pernah takut akan ancaman apapun. Bahkan jika Dewa Roger Klauski berdiri di sini, saya masih mengatakan bahwa, ini adalah dunia barat, bukan timur Anda, atau rumah keluarga Klauski. Jangan mencoba memancing amarah saya. Jika tidak, hari ini, saya akan memotong 4. Antara langit dan bumi, tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan guntur emas pada Zeus. Ke dalam mata, adalah cahaya keemasan terang, sangat menakutkan dan menakutkan. Gus berdiri di satu sisi, dan juga membuka momentumnya sendiri, yang terbaik adalah bersiap untuk bergerak kapan saja. Tentu saja, gol pertamanya adalah Lin Xiao. Tuan Ying berdiri saat ini dan mendengus, berkata, Lao Zeus, kamu tidak tinggal di kota suci kamu harus kehabisan air berlumpur ini, kamu bilang kamu tidak punya pekerjaan. Lancang. Zeus sangat marah, dan tongkat guntur emas tiba-tiba menjentikkan tangannya, dan dia menembakkan guntur emas ke arah pemimpin sayap. Kekuatan guntur emas ini setara dengan pukulan penuh seorang raja murid di daerah ketujuh. Wajah Ying Meng berubah, sosoknya berubah, dia tertawa dan menghilang dari tempatnya. Ledakan. Tempat di mana pemimpin utama Ying baru saja berdiri, langsung diterbangkan ke lubang yang dalam selebar ratusan meter oleh kekuatan guntur emas. Teror. Dengan hanya pukulan sederhana, ada kekuatan yang menakutkan. Lihatlah Ying Yingzu, sekarang sosok itu telah diubah ke tempat lain, melirik lubang besar yang sangat lebar yang ratusan meter di tempat aslinya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersenyum dan berkata, Zeus tua, kau masih seperti itu sangat tidak sopan untuk menggunakan dorongan hati untuk melakukan sesuatu jika Anda tidak setuju, dan itu sangat menyakitkan hati. Mendengar kata-kata itu, alis Zeus terangkat, dan tongkat guntur kemasan di tangannya menunjuk ke Konfederasi Ying, berteriak dengan marah, pencuri Ying tua, kau sangat fasih. Hari ini, aku akan memotongmu atas nama Dewa Tuhan. Zeus menjerit, dan sudah waktunya untuk memulai. Di sana, Ying Mengzu mencibir dan berkata, Lao Zeus, saya pikir Anda masih bertanya pada diri sendiri apa yang terjadi di sarang Lao sekarang, dan jangan melakukan sesuatu yang Anda sesali. Mendengar kata-kata itu, Zeus terkejut, dan ada perasaan aneh di hatinya. Pada saat ini, seorang pengikut Zeus berlari dengan cepat dari kejauhan. Pada awalnya, dia berdiri jauh, karena itu adalah pertempuran para dewa, dan para pengikutnya benar-benar rumput dan master. Tuan Dewa, ini tidak baik, kota suci ini dikelilingi. Pihak lain terlalu kuat, dan Tuan dan Ibu memimpin baju besi kota suci dan menghadapi mereka, tetapi situasinya tidak baik. Petugas itu berlutut di samping Zeus, kepalanya cemberut di tanah. Mendengar kata-kata itu, wajah Zeus berubah, dan amarahnya lebih tinggi dari langit. Dia meraung, menatap Ying Mengzu dan Lin Xiao dan yang lainnya, dan berteriak, apakah ini pengaturanmu? Tuan Ying tersenyum dan berkata, Lao Zeus, ini hanya rencana untuk mengusir harimau dari timur. Pada saat itu, aku mengirimimu seni perang, kamu tidak terlihat baik. Zeus mendengar bahwa wajahnya sangat berubah, dan taktik macam apa yang telah dia lemparkan kepadanya tidak tahu sudut mana. Penuh kebencian. Sialan Oriental. Selalu begitu kejam. Lin Xiao berbicara saat ini dan berkata, Tuan, Tuhan, kami tidak ingin bertarung dengan Anda. Kami juga tidak ingin melanggar perjanjian antara Timur dan Barat. Datang hari ini, kami hanya ingin membawa kembali 2 orang, dan kami berharap Tuhan akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pertimbangkan. Jika Lord-Lord merasa bahwa martabatnya telah dihina, dia dapat melakukannya untuk kita, dan kita akan mencoba yang terbaik untuk melawan Lord-Lord. Tetapi hasilnya sama. Setelah semua, Lin Xiao berhenti bicara. Mata Zeus berkilau dengan warna keemasan guntur. Perlahan, momentumnya menyatu, dan matanya dingin, menatap Lin Xiao dan Ying Ying, berkata, bagus sekali. Dengan hanya 2 kata ini, Zeus berubah dan berubah menjadi guntur emas. Di sini, Lin Xiao dan Ying Mengzu merasa lega. Bab 2491-2492. Untuk benar-benar melawan Zeus, mereka mungkin belum tentu menang. Lagi pula, Zeus bukanlah karakter yang sederhana. Alasan mengapa Zeus tidak berani melawan mereka adalah karena dia memiliki kekhawatiran sendiri. Satu adalah orang-orangnya di kota suci, dan yang lainnya adalah monster di bawah kota suci. Setelah pertempuran di kota suci terjadi, metrai kota suci itu rusak, dan monster-monster itu melarikan diri, yang sangat menghancurkan kota suci dan dunia barat. Karena itu, Zeus tidak berani tinggal. Setelah Zeus pergi, seorang guru Gus ditinggalkan di tempat kejadian.
Dia mengerutkan kening, memandangi 5 orang di sisi yang berlawanan, 2 di antaranya, matahari dan bulan, tua dan tua, tetapi dia pernah mendengar tentang mereka, 2 lelaki kuat yang melangkah di sisi lain. 3 yang tersisa, Lin Xiao dan Ying Yingzu, dia juga tahu bidang perkiraan. Sial. Pukul itu. Wajah Gus terpenuh dengan dingin dan dingin yang tidak menentu, matanya melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Fulton Hush keluar pada saat ini, memandang Gusta dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Tuan, sekarang, apa pilihan Anda?" Gus meledak, menatap Fulton Hush, matanya berputar pada Lin Xiao, dan kemudian berkata, "Di wilayah barat saya, sebagai dewa dari Biro Tombak Ilahi, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas di sini. Krisis Tenjin terjadi, sebagai ketuhanan, aku harus buru-buru menghadapinya. Kalian, buat jalan. Kalau tidak, akan ada beberapa orang lagi di Biro Urutan Tombak Pencarian Dewa Global tingkat S." Haha. Fulton Hush berkata, "Tuan, saya khawatir Anda masih tidak tahu apa situasi Anda saat ini. Saya akan bertanya lagi, apa pilihan Anda?" Begitu kata-kata Fulton Hush jatuh, 2 pria tua berjas hitam dan putih tang dan jubah di belakangnya berjalan maju perlahan. Gus yang takut ini. Dia penyihir yang hebat, tetapi dia memiliki 2 lawan kuat di sisi lain sekaligus. Sialan. Bajingan. Kalian orang timur yang tercela, menangkan lebih dari kurang, tidak ada kemenangan. Persetan. Gus mengutuk beberapa kata, dan pada akhirnya bahkan bersumpah. Fulton Hush tersenyum samar, Archmage yang terhormat, jadi apa pilihanmu? Gus meremas tinjunya dengan kesal, dan memandang langit di luar, tempat ledakan fluktuasi energi yang cerah tampaknya berakhir. Akhirnya, dalam keputusasaan, Gus hanya bisa berpaling. Sebelum pergi, dia berkata dengan getir, "Kehidupan Dewa Barat saya harus dijamin. Jika ada kejatuhan, Gus saya, atas nama Grandmaster, pasti akan membunuh semua orang kuat di timur Anda." Setelah menyelesaikan kalimat ini, Gus melirik Lin Xiao dan berkata, "Lin Xiao, kau pengkhianat. Kamu tidak pantas menjadi penyihir." Setelah mengatakan ini, Gutus pergi sendiri ke sini. Fulton Hush memandang Gus pergi, dan ada jejak keheningan dan martabat di sudut matanya. Kemudian dia berbalik dan membungkuk sedikit pada 2 pria kuat yang berada di sisi lain matahari dan bulan, terima kasih kepada penatua kedua atas bantuannya, dan berjanji pada 2 hal, Klauski harus melakukannya. Sun dan Mun Suang Lao saling melirik, mengangguk, lalu pergi dari sini. Ying Meng dan Lin Xiao yang tersisa, serta Fulton Hush, bergegas ke Krik Manor. Ketika mereka tiba, mereka hanya melihat Felipe, penuh energi hitam, menendang Pluto dari udara. Ledakan. Armor dari kekuatan kerajaan yang dibentuk oleh permukaan tubuh Hades di bawah kaki Felipe pecah secara langsung. Dia juga berubah menjadi streamer biru, jatuh dari udara, dan menghantam tanah dengan keras, langsung mengenai lubang sedalam puluhan meter. Tanah bergetar dengan itu. Di lubang yang dalam, Hades, yang tertutup hitam, matanya melebar, tubuhnya sudah memar, merokok asap kelabu, dan lengannya hitam, bercahaya darah merah. Baju besi kekuatan raja di tubuhnya sekarang telah hancur, pada langit, pedang kekuatan raja milik Pluto mulai menjadi redup dan kemudian menghilang. Di sisi lain, Andrew, Dewa Kematian, merasa tidak nyaman saat ini, bersembunyi di kabut hitam. Dia melihat waktu dan melarikan diri ke udara secara langsung, melarikan diri ke dalam kabut hitam. Feli Penong mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan di atas tanah, pisau kembang sepatu tiba-tiba mengejar kematian Andrew dan langsung pergi. Wow! Streamer gelap langsung menembus kabut hitam yang terbentuk oleh kematian Andrew. Fuso Chopper juga membawa sepotong darah ke tanah. Dan kabut hitam itu bergetar sedikit, dan mengikuti ledakan itu pergi. Pada saat yang sama, Fulton Hush dan yang lainnya sudah datang ke sini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua mengambil napas. Luar biasa. Dia benar-benar bertarung melawan 3 dewa sendirian dan menang. Sama seperti Fulton Hush dan yang lainnya ingin melangkah maju, mata Felipe menjadi hitam. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan sengit langsung pada Fulton Hush dan yang lainnya. Mata Fulton Hush membeku, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Oh, buruk. Kekuatan raja sudah kembali. Cepat, hentikan dia." Serangan balik raja adalah keadaan yang sangat berbahaya. Ini berarti bahwa kekuatan raja dikendalikan oleh asal-usul raja, ia kehilangan kesadarannya, dan ia menjadi budak dari asal-usul raja. Ia akan bertarung selamanya. Lin Xiao menghela nafas pelan, "Hei, masih terlalu berani." Lagi pula, hanya belajar mengendalikan asal mula kerajaan, dia ingin mencapai kesuksesan. Dia ingin mengendalikan 5 jenis asal kerajaan sekaligus, dan tidak mengherankan bahwa dia digigit. Setelah semua, Lin Xiao menembak, dan arai trigram emas 64 muncul di tangannya. Kemudian, di semua 8 arah Felipe, lingkaran emas 64 trigram muncul, benar-benar mengelilinginya. Tidak peduli bagaimana Felipe menyerang lingkaran sihir ini, mereka hanya akan membunyikan lonceng perunggu. Kemudian, di bawah kerjasama beberapa orang, kekuatan kerajaan di Felipe dikendalikan. Mengikuti, Felipe jatuh seperti bola kempes. Beberapa orang melangkah maju dan menatap Felipe, yang pingsan di tanah, dan matanya bingung. Master Ying Ying bertanya, "Tuan Pavilion Tuan, apakah Anda yakin dia akan membantu saya menemukan daftar umur panjang Kaisar?" Lin Xiao mengangguk dan berkata, "Hanya dia yang bisa membuka papan umur panjang." Pemimpin sayap itu mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, mengatakan, "Yah, orang tua itu akan menunggu Anda selama beberapa tahun."
Fulton Hush sedikit membungkuk ke Lin Xiao dan pemimpin Ying Ying, mengatakan, saya telah berterima kasih kepada mereka berdua untuk protagonis, dan saya akan menyelesaikan sisanya. Lin Xiao dan Ying Meng mengangguk. Ketika Felipe bangun, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur empuk. Membuka mata Anda adalah gaya arsitektur Eropa Barat. Ruangan itu sangat mewah, sangat elegan, penuh dengan perasaan barat. Di kepala tempat tidur, ada juga dua pelayan pirang yang berlari keluar segera setelah melihat Felipe bangun. Tuan muda, apakah kamu sudah bangun? Fulton Hush adalah orang pertama yang berjalan dan melihat Felipe, yang sudah duduk, sedikit tersenyum. Felipe tersenyum ketika dia melihat Fulton Hush, dan kemudian dia bertanya, kenapa kamu di sini? Sebelum Fulton Hush menjawab, Adas sudah masuk. Dia masih hidup dan baik-baik saja saat ini. Dia tidak terluka sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, bangun. Hanya, aku punya sesuatu untuk memberitahumu tentang adikmu Hana Klauski. Bab 2493-2494. Berita Hana Klauski. Mendengar kata-kata Adas, Felipe segera datang ke pikirannya dan bertanya, apa yang kamu dengar? Adas Dao berkata, malam ini, sebuah bola akan diadakan di Kester Estate, dan orang kaya dan terkenal dari seluruh dunia akan berpartisipasi. Di antara mereka, terutama yang kaya dan terkenal di dunia barat. Bola ini seperti ini hanya komunikasi dan perluasan jaringan kelas atas. Faktanya, di latar belakang adalah tempat perdagangan untuk bisnis bawah tanah. Pada saat itu, banyak organisasi dunia barat dan orang-orang di belakang layar akan muncul dan melakukan transaksi khusus. Transaksi? Transaksi apa? Tanya Felipe. Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi spesifik belum dipecahkan. Hanya kita yang bisa mengetahuinya. Di masa lalu, bola yang diadakan di Kester Manor, transaksi bisnis bawah tanah semuanya bisnis yang tak terlihat, seperti penyelundupan senjata. Itu sama dengan obat-obatan terlarang. Kali ini, menurut berita dari orang-orang saya, mereka melakukan transaksi khusus. Kontennya mungkin lebih menakjubkan, sehingga langkah-langkah kerahasiaan lebih kuat. Setelah mendengarkan, Felipe mengangguk dan berkata, maksud Anda, kakak saya akan mewakili organisasi di belakangnya dalam transaksi bawah tanah Kester Manor ini. Adas mengangguk dan berkata, ini seperti ini, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah adikmu akan tampil. Berita adalah bahwa organisasi di belakang adikmu juga akan muncul. Situasi khusus, hanya untuk tahu kapan kita pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, Felipe bangkit dari tempat tidur dan pergi ke Kester Manor setelah mengenakan pakaiannya. Fulton Hush segera berkata, Anda telah koma selama 3 hari. Anda baru saja bangun dan Anda perlu memperhatikan istirahat. Ini masih sangat awal dari pesta di Kester Manor. Felipe memandang Fulton Hush, mengerutkan kening dan bertanya, aku sudah koma selama 3 hari. Fulton Hush mengangguk dan berkata, ya, kekuatan Wang Kuanyuan terlalu besar untuk tubuhmu. Kamu baru menyadari kekuatan Wang Kuan, dan mencoba menggunakan kekuatan 5 jenis kekuatan kerajaan. Berkultivasi sebentar. Tapi jangan terlalu khawatir. Setelah kembali ke Cina, saya akan mengatur agar Anda memasuki kolam naga kimia administrasi umum Nonagon untuk pemurnian fisik. Jika Felipe ingat Hualongqi dari administrasi umum Nonagon, Xiao Zongguo memang menyetujui ini dengan administrasi umum Nonagon. Adas melangkah maju, mengangkat tangannya dan tersenyum, menepuk bahu Felipe, selamat istirahat. Di malam hari, aku akan membawamu lagi. Felipe tidak berdaya, tetapi tidak bisa duduk diam. Dia mengikuti Adas keluar. Di rumah pribadi Adas ini, dia berjalan bola-balik untuk menghabiskan waktu. Adapun Lin Xiao dan Ying Ying, mereka pergi 2 hari yang lalu. Mereka memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Fulton Hush juga tinggal sedikit lebih lama, dan pergi dari sini. Adas akan menangani sisanya, setelah semua, dia tahu lebih banyak tentang dunia barat daripada Fulton Hush. Adapun urusan Hana Klauski, Felipe meminta Fulton Hush beberapa kali, tetapi pihak lain menghindari menjawab. Jelas, Fulton Hush tahu sedikit tentang Hana Klauski, tetapi tampaknya agak tabu tentang organisasi di belakang Hana Klauski. Keberadaan tabu Fulton Hush benar-benar tidak mudah. Di malam hari, Adas dan Felipe berpakaian sedikit, dan mereka berdua mengenakan jas mereka, dan kemudian mereka naik mobil mewah yang diatur dan pergi ke Kester Manor. Kester Manor malam ini adalah, tanpa diragukan lagi, rumah mewah paling bersinar dan mewah di Sunton City. Di sini, ada bola yang cukup untuk membuat Sunton City, dan banyak media berlomba untuk melaporkan. Banyak tokoh besar di kota Sengtan, yang kaya, dan selebriti yang kaya dan terkenal dari bagian lain barat juga datang ke pesta malam ini. Karpet merah, gadis berambut pirang, model wanita seksi, dan banyak bintang besar memesona. Itu benar-benar makan malam karpet merah. Hanya mencari seseorang dapat dikatakan sebagai selebriti yang cukup untuk menggerakkan dunia barat. Hanya orang-orang kaya di sini yang dapat menambahkan hingga triliunan aset. Adas dan Felipe berjalan turun dari mobil Bentley hitam. Keduanya muncul dan menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, 2 wajah timur yang tidak dikenal masih layak diperhatikan di mata kelompok barat ini. Banyak orang mulai berbisik. Lihat, mereka berdua orang timur, bagaimana mereka bisa muncul di sini? Tidak jelas, pesta di Kester Manor mengundang selebritas dan orang-orang kaya dari seluruh dunia. Apakah mereka berdua? Apa hubungannya dengan kita? Itu tidak lebih dari 2 badut dari timur. Banyak orang yang bermusuhan dan menonton lelucon tentang penampilan Adas dan Felipe. Adas dan Felipe secara alami memahami bahwa kelompok orang barat yang bangga ini tidak pernah memandang orang timur di mata mereka. Oh, sepertinya kita tidak disambut.
Adas mengangkat bahu tak berdaya. Felipe bertanya, nama apa yang Anda gunakan untuk berpartisipasi? Adas tersenyum dan berkata, tentu saja dengan nama Anda, tetapi Anda adalah kepala muda keluarga Klauski. Keluarga Klauski memenuhi syarat untuk masuk ke sini untuk industri apapun. Felipe tertegun, tampak sedikit tidak berdaya. Mengikuti, keduanya berjalan di atas karpet merah dan memasuki aula istana. Saat ini, aula itu cukup besar untuk menampung 1.000 orang. Yang megah, luar biasa dan cerah, melihat sekeliling, semuanya adalah orang-orang kaya dan istri dalam kostum Cina. Mereka semua berpakaian semangat dan genit. Lampu kristal besar di tengah bernilai 10 juta. Pada saat ini, di tengah bola, sekelompok pria kulit putih barat sedang menyusun strategi di sekitar dua pria. Ya Tuhan, Warwick, aku tidak menyangka kamu akan datang. Seorang pria kulit putih muda mengenakan setelan putih yang mulia, memeluk seorang pria kulit putih tinggi saat ini. Pria kulit putih jangkung itu mengenakan seragam biru. Warwick atas, komando atas pelabuhan santan di dekatnya, memiliki resimen kapal perang di bawahnya. Pria kulit putih jangkung, Warwick, dengan hidung bengkok dan mata coklat tua, memandang pria tampan di depannya, dan berkata, Viscount Stephen, senang bertemu dengan Anda di sini, ayahmu, Conrad apakah Markis juga datang? Pria tampan itu, Viscount Stephen di mulut Warwick, memegang gelas kecil yang tinggi saat itu, tersenyum pada Warwick, ayah saya tidak datang kali ini karena kesehatannya. Saya akan mengganti Smiths di bola ini. Koreksi, nama depan orang barat, nama depan, nama belakang, Stephen Smith, keluarga Smith. Terakhir kali Michael Lekoves dan Michael Coulson seharusnya kembali Michael. Hei, aku kehilangan budaya dan membuat kesalahan. Warwick berkata sambil tersenyum, berkata, baiklah, keluarga Smith memiliki Viscount seperti Stephen, dan masa depan pasti sangat cerah. Stephen tersenyum rendah hati, dengan kebanggaan terselubung dalam senyumnya. Pada saat ini, seorang pengikut Stephen berjalan ke sisinya dan berkata dengan telinga, Viscount, saya melihat dua orang dari timur yang Anda minta agar saya tetap tinggal. Stephen tertegun, diikuti oleh senyum tipis di sudut mulutnya, dan bertanya, apakah kamu yakin? Rombongan itu mengangguk dan berkata, cukup yakin bahwa karena mereka berdua, Lekoves meninggal. Stephen sangat gembira dan menoleh untuk tersenyum pada Komandan Tinggi Warwick, Komandan Tinggi Warwick, saya punya dua teman di sisi ini, hanya untuk membuat Anda berkenalan. Oh, bagus, aku paling suka bertemu teman. Mulut Warwick penuh senyum, bahunya terangkat. Bab 2495-2496. Melihat kembali ke Felipe, dia dan Adas datang tidak lama setelah itu, dan ada angin harum di belakangnya. Diikuti oleh, sepasang lengan lembut menutup matanya langsung dari belakang, masih dengan suara manis berkata, tebak siapa aku. Felipe agak tertekan dan tak berdaya, hampir berkata tanpa emosi, Vivi Zhou, berapa umurmu, memainkan permainan yang naif. Dengan dengung dingin, Vivi Zhou melepaskan tangannya, melingkarkan tangannya di dada, mengerutkan mulut merah mudanya, dan menatap Felipe, berkata, Felipe, kau sudah lama keluar, jangan katakan padaku tiba-tiba, saya mencari orang di mana-mana untuk menghubungi orang-orang di cabang Shenmue. Felipe berbalik dan menatap Vivi Zhou. Malam ini, dia mengenakan gaun merah panjang dengan sepatu kristal kupu-kupu putih di kakinya, sosok dengan bagian depan dan punggung cembung, dan rambut coklat panjang dengan tampilan bergelombang, bertingkat yang sangat lembut, anggun dan mulia. Terutama wajahnya yang hampir seperti peri, fitur wajah yang halus, bahkan riasan yang ringan, kelihatannya seperti peri. Belum lagi temperamen Nona, keluarga besar di tubuhnya, begitu dia muncul, dia menarik perhatian banyak orang asing di aula. Felipe mengangkat bahu, apakah kamu tidak sibuk, lupa? Vivi Zhou memberinya tatapan kosong dan pura-pura marah, saya tidak peduli, Anda harus meminta maaf atas perilaku Anda yang tidak bertanggung jawab. Minta maaf. Felipe sedikit tidak berdaya, tetapi setelah melihat Vivi Zhou demi dirinya sendiri, dia harus setuju, bicaralah, apa yang kamu inginkan. Setelah mendengar ini, mulut Vivi Zhou tersenyum seperti peri, memegang lengan Felipe dan dengan genit berkata, saya tahu bahwa saudara laki-laki Felipe adalah yang terbaik. Untuk apa, saya belum memikirkannya. Simpan ini dulu, dan aku akan memberitahumu ketika aku memikirkannya. Felipe tersenyum tipis, mengetahui bahwa hati Vivi Zhou sama dengan seorang gadis kecil, dan hanya mengangguk dan setuju, oke. Pada saat itulah 3 atau 4 orang berhadapan muka. Pria berkepala, pria kulit putih barat yang khas, juga cukup tampan dan temperamental. Stephen berjalan ke Felipe dan Adas, berjongkok dengan gelas tinggi di tangannya, dan tersenyum ke arah mereka, Tuan Adas, Tuan Klauski, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Felipe mengerutkan kening dan menatap Adas, Adas juga menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Sekilas, Stephen tahu bahwa dia menyerahkan gelas itu kepada pelayan di sebelahnya, menarik jasnya, dan berkata, maafkan aku karena mengambil kebebasan. Biarkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Stephen Smith. Aku tuan muda keluarga Smith. Begitu suara Stephen jatuh, diskusi sengit pecah di antara orang asing di sekitar. Wow, ya Tuhan. Sebenarnya itu adalah tuan dari keluarga Smith, Viscount Stephen. Astaga. Viscount Stephen, dia datang. Aristokrasi. Ini adalah keluarga Smith dari negara tersembunyi, seorang bangsawan sejati. Setelah mendengarkan komentar semua orang, Felipe dan Adas juga memahami identitas dan status pendatang. Itu sebenarnya seorang bangsawan dari negara tersembunyi, dan yang lebih muda adalah Viscount, yang agak menarik.
Stephen juga tampaknya menikmati kekaguman dan mata iri orang-orang di sekitarnya, dengan bangga memegang dagunya, matanya tertuju pada Felipe dan Adas, memperkenalkan keduanya, yang di sebelah saya ini adalah Warwick Tong adalah orang yang bertanggung jawab atas Port Sancton. Ada resimen kapal perang di bawah komandonya. Dia juga ingin mengetahui keduanya. Warwick mengangguk sambil tersenyum, tetapi tatapannya yang buruk terus jatuh pada Vivi Zhou di samping Felipe, mengungkapkan kekaguman tanpa penyembunyian. Dia langsung mengabaikan Felipe dan Adas dan membungkuk sedikit ke arah Vivi Zhou, wanita terhormat ini. Saya tidak tahu, bisakah Anda mengundang Anda untuk menari? Stephen tidak mengira Warwick akan begitu langsung, dan langsung mengacaukan rencananya di bawah ini. Namun, kepalanya berbalik dengan cepat, dan dia tersenyum dan berkata, wanita ini, Warwick General mengundang Anda untuk berdansa. Kebetulan saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Klauski dan Tuan Ye, atau yang lain. Alis Vivi Zhou yang indah berkerumun, dan matanya yang dingin menyapu Warwick yang malang, menolak untuk mengatakan, maaf, saya tidak menari dengan orang asing. Saat berbicara, dia juga menarik lengan Felipe dengan erat. Kalimat ini langsung membuat Warwick sangat marah. Mata coklatnya yang besar melotot tajam, Raja Wali mengaitkan hidungnya lebih 3 dimensi, dan mengulurkan jarinya ke Vivi Zhou sambil berteriak, fuck. Aku Warwick, aku mengundangmu, seorang wanita oriental, untuk menari, ini harus menjadi kehormatan Anda. Anda para wanita timur, ketika saya melihat saya mengambil inisiatif untuk memposting dan ingin berdansa dengan saya. Saya mengundang seorang wanita timur untuk menari untuk pertama kalinya. Beraninya Anda menolak saya. Warwick marah. Di matanya, wanita oriental itu murah, bahkan barang-barang di tanah, di ujung jari Anda. Karena, di tahun-tahun ini, ada banyak wanita oriental yang telah bermain dengannya, dan kebanyakan dari mereka diposting atas inisiatif mereka sendiri. Karena itu, ini membuat Warwick berpikir bahwa wanita timur itu kasual dan memuja orang barat. Namun, dia tidak berharap bahwa Vivi Zhou benar-benar menolak undangannya, yang membuat Warwick sangat berwajah. Dan orang-orang asing yang menonton di samping, melihat bahwa Warwick marah pada saat itu, mereka juga memarahi Vivi Zhou. Bagaimanapun, mereka sangat mirip dengan baju Warwick. Fuck, ini Warwick. Dia mengundangmu untuk menari. Ini kesenanganmu. Beraninya kau menolak. Wanita timur selalu seperti ini. Saya telah melihat beberapa wanita timur. Mereka sangat proaktif dan murah. Minta maaf. Minta maaf ke Warwick. Ketika sekelompok orang memarahi dan memarahi, Vivi Zhou memegang mulutnya dan berargumen, kamu terlalu tidak sopan. Apa yang dimaksud oleh wanita timur adalah kasual, itu mereka bukan aku. Dan, mengapa saya harus berbicara dengan seseorang yang tidak tahu orang-orang menari? Bagaimana dengan kelas atasnya? Apakah ini yang Anda katakan orang barat tentang persahabatan? Apakah ini yang Anda sebut bangsawan? Mendengar Vivi Zhou berani membantah, Warwick meledak, dan melangkah maju untuk mengguncang Vivi Zhou. Fuck, wanita oriental sialan. Namun, sebelum tamparan Warwick terlempar, Felipe terjepit di udara, dan kemudian membanting keras. Oh! Warwick menjerit, mencengkeram pergelangan tangannya dan melangkah mundur beberapa langkah, menatap Felipe dengan kebencian, memarahi, sialan. Kamu siapa, berani melakukannya padaku? Mata Felipe dingin, menatap Warwick dengan suara berat, perhatikan kata-kata dan perbuatanmu. Ini adalah temanku, bukan wanita murahan di matamu. Fuck! Stephen, ini teman yang ingin kamu kenalkan padaku. Warwick sangat marah dan meneriaki Stephen di samping. Dia pikir Stephen memperkenalkan wanita itu kepadanya. Stephen juga tidak berdaya saat ini. Warwick ini sangat bernafsu. Tanpa diduga, begitu dia muncul, dia benar-benar mengganggu rencananya.